أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat Baik. Sangka Baik? Nah, hari ini kita mencoba untuk bikin konten pertamanya Sangka Baik after Covid, yaitu Jemput Ustaz. nah, itu kontennya saya lupa. Jadi jemput Ustadz adalah kita akan ngobrol sambil jalan-jalan sama Ustadz dan membahas apa-apa aja terkait dengan informasi agama yang bisa kita bagikan kepada sahabat Sangka Baik. Bukan begitu, hari ini ada Mas Rifki, Assalamualaikum. ada Bang Habib Jid. Assalamualaikum. Nah, pasti penasaran kan siapa Ustadz yang kita jemput? Ayo kita. Jangan skip ya. Assalamualaikum Ustadz. Bang Maidi, gak ikut kah? Gak ikut dulu bro. Oh siap. Jaga kandang. Ulun pinjam mobilnya lah. Buat pinjam. Nah, hari ini kita kedatangan Ustadz Syairullah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, salam. Apa kabar Ustaz? Baik. Gimana nih? Di masa pandemi ini, di masa Covid nya aktivitasnya apa aja Ustaz? Aktivitasnya lebih sering baca buku lah, baca kitab suci juga sih, kitab dan kitab suci ya. Selama Covid berarti nggak makan Ustaz? Wah, makan kitab kan itu. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Keluarga gimana Ustaz? Alhamdulillah. Ini punya baby baru nih. Iya, Nah, kemarin waktu Pas event acara kemarin, Sangka Baik ya Ustadz ya. 14 Iya. Februari, masya Allah, pas Pas ya. Jadi udah berapa nih? 4 bulan ya? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Ustadz, ini kan kita udah lama nih nggak bikin konten. Terakhir kita di bulan Ramadan kan bikin konten ya terkait tentang dakwahnya Sangka Baik. Kemudian biasanya kan kita kajian secara langsung setiap Jumat. Namun di masa pandemi ini kan kita ya harus menyesuaikan diri bahwa konten dakwah kita saat ini, terutama dari rekan-rekan Sangka Baik, itu kemarin sempat live di Instagram, kemudian konten di YouTube, dan sekarang kan sudah mulai dilonggarkan terkait tentang social distancing. Kemarin kabarnya juga maklumat Kapolri udah dicabut bahwa sebenarnya selama kita memenuhi protokol COVID-19 kita bisa melakukan aktivitas pertemuan Normal lagi ya. pertemuan lagi lah. Nah, kira-kira nih kapan kita mulai lagi nih Ustadz nih untuk ya seperti kajian rutin kita Charger Iman yang biasa kita laksanakan setiap hari Jumat seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya dari bala, Amin. Men. musibah, baik itu COVID atau yang lainnya, dan kembali lagi seperti dulu ya, normal. Ada pun masalah kajian rutinan kita, insya Allah kita bakalan mulai dalam waktu dekat. Insya Allah tanggal boleh Besok. jangan tanggal berapa ya? Tanggal 17 insya Allah. Salah ya Ustadz. Alhamdulillah. Kajian pula. Insya Allah kita bakalan mulai tanggal 17 insya Allah. Tapi untuk konten digitalnya gimana Ustadz nih? Apakah kita akan konsep seperti ini nih, atau kita tanyakan kepada ini nanti ya, netizen ya? Ya boleh. Nonton konten ini, apakah konten yang seperti ini menarik untuk selalu dilakukan gitu ya, Oh, boleh. sebagai bagian dari dakwah kita, terutama dari rekan-rekan Sangka Baik ya. Jadi kita itu kan bahasanya tuh ya seperti pemilik rumah makan. Artinya menyediakan apa yang diminta gitu. Ya. Apa yang sedang disukai, apa yang sedang digemari anak-anak muda zaman sekarang. Karena
Yang namanya dakwah itu bukan ini ya. Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan. Bukan sekedar menyampaikan, akan tetapi tersampaikan enggak dakwah tersebut. Ini yang apa ya? Yang perlu diingat itu tersampaikan tidak. Makanya di dalam hadis itu kan bukan sekedar ketika melihat sesuatu kemungkaran, itu dalam bahasa hadisnya bukan mengingkari. Ya. Kita melihat sesuatu man ra'a minkum mungkaran. Dalam hadis itu barang siapa salah satu dari kalian melihat kemungkaran ini, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, falyughayyir, dirubah, bukan diingkari. Artinya kita sampaikan bagaimana mereka itu bisa berubah, tersampaikan tidak dakwahnya, bukan hanya sekedar mengingkari perbuatan yang mungkar itu. Nah, jadi itu tadi kenapa kita ini konten yang semacam ini ya, itu tadi supaya dakwah itu tersampaikan Ustaz ya. Jadi untuk para ustadz, para kiai itu ayolah kita berubah misi sekarang atau visinya, bagaimana dakwah ini tersampaikan, bukan kita menyampaikan yang bisa tersampaikan dengan metode yang Kekinian Ustaz ya. Menggunakan konten digital, Ya. apakah itu media sosial, media video streaming dan sebagainya Ustaz. Ini kan kita 4 bulan ini ya, 3 atau 4 bulan ya? 4 lebih. 4 ya, 4 bulan ini kan Ya. pandemi ini kan memberikan dampak yang cukup besar ya, terutama bagi mereka-mereka yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, penjualannya drop 50 sampai 80% begitu ya Ustaz ya. Menurut Ustaz nih, menghadapi situasi yang saat ini di mana ekonominya sedang terpuruk, kemudian kehilangan pekerjaan, yang kira-kira menurut Pak Ustadz apa yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai umat muslim gitu ya Pak Ustadz? Jadi menurut saya sebenarnya kita itu harus kemana dah? Ini pengusaha yang tidak terdampak hanya Habib. Ya, karena orang di rumah aja. Karena di rumah aja itu perlu handphone. Nah, handphone itu Sihab lagi satu-satunya usaha yang tidak terdampak, yaitu toko handphone. Bukan begitu ya? Pasti gitu ya. Jadi gimana Pak Ustadz nih, kalau kita sebagai umat muslim ini menghadapi situasi yang krisis begini nih, dimana orang tuh kan frustasi juga ya Pak Ustadz ya. Pertama, penghasilan mereka hilang, pekerjaan hilang, yang menjadi yang biasanya merupakan apa ya, fondasi kehidupan ekonomi keluarga mereka, ya tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Apa yang harus kita, apakah itu tadi harus bersabar terus menerus gitu? Apa yang harus dilakukan sebagai umat? Ada dua yang dilakukan di sini. Yang pertama itu tadi ya, karena kita ini kan orang mempercayai Allah Ta'ala ya, bahwa dialah yang memberi rezeki, dialah yang tidak memberi rezeki, dialah yang memberi sekian, yang ini sekian, itu Allah Ta'ala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah sambil kita minta terus, sambil kita bersabar, karena di setiap kesusahan itu insya Allah ada kemudahan. Jadi dulu bahasa ini ya, bahasa orang dulu atau cerita ya, antum tahu Pak Lui? Tahu Pak Lui. Tahu Pak Lui? Kenal teman kita Pak Lui. Iya, boleh. Biasa di koran Banjar itu ada siap. cerita Pak Lui. Nah, itu ada hikmah dari Pak Lui ini. Kata Pak Lui apa? Aku setiap lapar itu senang. Setiap lapar senang. Ya, Setiap kenyang saya sedih. Ya. Loh, kenapa? Karena kata si Pak Lui, kalau saya lapar itu pasti setelahnya kenyang. Setelah kenyang pasti lapar. Ya. Artinya di setiap antum lagi adalah di dalam masalah, jatuh di dalam masalah, insya Allah setelah ini ada kemudahan. Ada kemudahan, ada kelapangan.
Itu yang pertama, kita kembalikan semuanya kepada Allah sambil kita minta sama Allah, karena kita menjadi sebuah keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat ya, bahwa Allah yang memberi, ya, bukan si A, bukan si B, bukan si C, mereka hanya perantara, tapi intinya adalah semuanya Allah. Jadi itu yang harus kita kuatkan itu dulu, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua nih, yang juga tidak kalah pentingnya, itu jangan menyalahkan COVID ya. Lalu kita malas-malasan gitu. Terserah diri gitu lah. Jadi COVID-nya jadi kambing hitam Kambing apapun ya, hitam. apapun. Ya. Makanya Anda Keluarkan kreativitas di saat yang semacam ini. Jangan sampai COVID ini adalah itu tadi, jadi kambing Jadi hitam. jangan sampai COVID itu menjadi pembenaran Ya. untuk kita tidak berikhtiar lebih seperti itu ya. Misalnya kemarin kita ada ngobrol ya, kayak Pizza Hut. Ya, Jangan Pizza Hut. Apa yang nyebut merek ya? Nah, nanti disensor. Nanti sensor ya. Pizza Belum Hut, jadi sponsor soalnya. Pizza Hut itu brand yang sangat besar, Ya. nggak ada saingannya. Ya, kalau di sini ya. Ya di sini ya, nggak ada saingan ya. Usaha spesifik. Iya. sama seperti itu, nggak ada. Apa yang membuat mereka itu sampai berjualan di pinggir jalan? Iya. promo yang berlebih. Nah, itulah yang seharusnya kita tiru di saat masa yang seperti ini, susah seperti ini. Ayo dong cari lebih ide-ide Tetap sangka yang baik aja ini bisa. Setelah semua itu pasti ada jalan keluar. jadi ikhtiarnya tetap di Lebih ini lagi lah, lebih kerja kerasnya lebih ekstra. jangan menyalahkan COVID. Kasihan COVID. Ada peribahasanya tuh, Apa itu peribahasanya? usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong rasanya. Iyalah itulah. Nggak tahu dah. Nggak salah. Ente dah. Gitu kalau ada salah. Doa tanpa usaha bohong. Doa aja ya, tanpa usaha bohong. Usaha aja tanpa berdoa berarti sombong. Ah, itu baru. Nah, iyalah. Bukan bohong tapi sombong. Ya. Luar biasa. Tanpa melupakan yang pertama tadi, Iya. yang lebih penting, lebih Menguatkan iman ya. dasar yang lebih harus diperhatikan, Ikhtiar. Yakin lah Ustaz lah. bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Yakin bukan tenang, Beb. Nah, yakin Iya. bukan tenang ya. Nah, kemudian kan ini kebetulan kita ini kan kepala rumah tangga Ustaz ya. Iyalah. Oh, Iya. ya. Dimana kan setiap ikhtiar ya. Tadi kan dikatakan Pak Ustadz, kita harus tetap berikhtiar karena kan kita ada tanggung jawab yang harus kita diberikan nafkahnya. Itu kan kita berjibaku ya saat ini berada di lapangan mungkin Pak Ustadz ya, segala macamnya. Bagaimana kita harus menempatkan diri kita nih Pak Ustadz nih, bahwa di satu sisi kita menjaga diri, di satu sisi kita juga harus berusaha berada di luar untuk menghadapi ini semua. Kayaknya curhat nih. Nah ya itu kan yang terjadi saat ini. Begitu. Kebanyakan kan kita tidak bisa menahan diri untuk menghindar dari COVID ini. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di arena di mana kita membangun ekonomi keluarga. Dan di situ kan kita memiliki resiko, Ustaz. Nah sekarang bagaimana kita menempatkan diri ini? Ini ya. Jadi kan kita di luar ya. Iya, Kita di luar dan itu keharusan kewajiban. tidak bisa kita Iya. abaikan. Sedangkan kita ada kewajiban untuk di rumah bersama anak, istri. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi di dalam hadis itu ya disebutkan, barang siapa yang memakan bosol atau bawang atau apapun apapun makanan yang berbau itu untuk tidak datang ke masjid sini.
Artinya barang siapa yang makan itu, jangan dia masuk ke masjid. Karena apa? Karena mengganggu. Nah, jadi gini, gimana? Jangan sampai kita itu menjadikan diri kita ini penyebab orang lain kena. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan. Artinya jangan sampai gitu. Nah, kalau misalnya kita ada sering seperti itu, ayo mulai hati-hatilah. Mulai hati-hati. Dalam artian datang rumah jangan langsung megang anak. Misalkan sama ini, mandi dulu. Gitu. Mengikuti protokol Ya. COVID ya, Ya. bekerja tetap ikhtiarnya tetap jalan, protokolnya tetap jalan ya. Nah, jadi posisikan sebagaimana seseorang yang tadi kata Rasulullah makan bawang atau makan buah-buahan yang bau itu untuk menjauhi kami. Posisikan diri kita semacam seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita ini misalnya ada seseorang yang memang apa namanya pasti positif terkena, itu jangan dekat-dekat sama orang, jangan sampai itu jadi menyambung mata rantai penularan. Karena itu bahaya. Nggak bagus, nggak boleh. Ya, menjadi sebab. Jadi tetap harus bela ekonomi keluarga, tapi tetap harus jaga jarak dan jaga kesehatan dan Bukan- jangan sampai bukan menyebabkan orang lain gitu Ustaz ya. Nah, bukan satu alasan untuk tidak memberi nafkah karena ada COVID. Nah, cuma di saat kita mencari posisikan sebagaimana ini tadi, seorang lelaki yang akan bawa, kata Rasulullah, jangan dekat masjid kami, hilangkan dulu baunya baru datang lagi, silakan. Sepki ulun boleh lah bertakut itu Ustaz. Ustaz, kan kata ulun pernah mendengar bahwa cara mengatasi musibah itu salah satunya dengan sedekah. Ya, kayak itulah. Makanya ada namanya amazing sedekah, ya lah. Amazing sedekah. Nah, tapi kan pada saat ini nih, misalnya kita nih belum mampu untuk sedekah, adalah pahala atau cara juga yang mirip-mirip dengan itu, Ustaz. Nah, jadi misalnya supaya kita ini terhindar dari musibah juga, Ustaz. Mungkin ini nannya sudah hilang pekerjaan, Nah, tidak ada penghasilan, iya. tapi niat hati itu ingin bersedekah. Iya, tapi mungkin sedekahnya belum, yang disedekahkan ini belum apa ya? Belum ada hilal, nah, gitulah. Belum tampak. Iya, tapi tahu pada sadar bahwa untuk menjauhkan diri dari musibah itu dengan sedekah tuh sadar. Gitu, Ustaz. Jadi sedekah itulah ya, jangan di spesifikkan dengan harta. Artinya hanya harta, jangan dibatasi dengan harta. Nah, ya, ada harta aja Bipai. Ya, sedekah itu kata Rasulullah, tabassumuka di wajhi akhika, sedekah ketawa di hadapan saudaramu itu sedekah, kata beliau. Kemudian apa lagi? Menyenangkan orang lain berarti sedekah setelah Ya, salah satu dari sedekah. sedekah. Berarti ulun kena setiap ketemu orang senyum-senyum terus setelah. Jangan banyak senyum juga, nanti gila dia. Oh iya. Ayo baik gitu. Ada lagi Ustaz selain senyum? Apa lagi Ustaz? Salat duha itu termasuk juga Sedekah sama ya atau sama itunya? sebentar. Nih, dipotongin Ustaz ya. Ada Nah, jadi kalau perilaku, misalnya kita belum punya materi untuk bersedekah, ya. berarti dengan Kalimat thayyibatu sadaqah, antum berkata baik, berkata sopan sama orang itu juga termasuk sedekah. sedekah ya. Bersangka baik juga sedekah. Mungkin bisa Ya juga. gitu. Jadi kalau tidak punya materi untuk menjadi bagian dari sedekah, berarti ketika kita misalnya ya maksudnya kebanyakan nih ulun beberapa kali di masjid itu ya, ada orang yang membetulkan posisi sandal, Ustaz. Ya, Sehingga nanti harapannya itu jemaah keluar sandalnya dengan posisi rapi dan siap pakai. Itu apakah bagian dari sedekah sebenarnya itu juga? kalau sedekah ini ya, Kalau misalnya tadi merupakan salah perilaku kita tadi yang kata Ustaz bahwa
menjauhkan misalnya paku dari jalan yang akan mengakibatkan orang mungkin bocor dan sebagainya, itu bagian dari sedekah. Sedekah. Mungkin lebih kepada ini ya, kalau yang mempermudah urusan mempermudah bagi sesiapapun jamaah yang sembahyang di sana. Nah, itu ada lagi disebutkan, karena dia memudahkan orang, Allah juga nanti akan mempermudah urusan. Jadi barang siapa yang anfarraja'an muslimin kurbatan, barang siapa yang melapangkan, menghilangkan suatu kesempitan daripada saudaranya yang muslim, dia hilangkan, masuk tadi kampung sandal, maka apa, farrajallahu anhu kurbatan min qulubi yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan urusan dia nanti di akhirat. Jadi bagaimana sebagai sebisa kita untuk menghilangkan kesempitan, bahasanya menyenangkan orang, kita sebisa mungkin untuk menyenangkan orang, menyenangkan, mempermudah orang. Jadi intinya setelah kalau belum ada materi untuk sedekah, seenggaknya berbuat baik dengan orang lain, mungkin pahalanya mirip-mirip dengan sedekah, dan salah satu menjauhkan diri dari musibah. Itu Ustaz ya mungkin. Nah, niat aja Bang Ustaz, niat aja nih. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ya kembali ke niat. Artinya udah sakit, di rumah sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ini, niat di dalam hati, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kemampuan untuk jalan, berikan aku kemampuan di dalam harta, maka niscaya aku akan gini dan gini dan gini. Nah, itu nanti dihitung pahala sedekahnya juga. Masya Dan Allah. bahkan mungkin niat yang semacam ini lebih selamat ya, lebih selamat daripada orang yang melakukannya langsung. Karena orang yang melakukannya langsung itu mungkin ada rasa bangga di dalam hatinya, ada rasa ria ya, pengen dilihat orang, karena dia melakukan sesuatu yang nampak. Ya. Nah, tetapi orang yang niat dan dia niat, benar-benar niat, tapi dia tidak mampu untuk melakukan yang dia niati tadi, Allah Ta'ala berikan pahala niatnya selamat, selamat daripada penyakit-penyakit yang tadi itu. Nggak ada riaknya, nggak ada rasa bangganya. Kalau niat gini, apa yang mau dibanggakan? Lain kalau misalkan ngasih orang, itu kan ada yang bisa dibanggakan. Ini yang orang semacam ini pahalanya besar juga, Masya Allah. Asalkan dia memang benar-benar tidak mampu. Nah, tanda dia benar-benar di dalam berniat, di saat dia diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala melakukan itu, kemudian dia lakukan, berarti niatnya benar. Jadi kalau misalkan dia niat, tapi ternyata di saat dia diberikan kemampuan oleh Allah, dia tidak lakukan, berarti niatnya bohong. Nanti orang yang semacam ini tadi itu bingung nanti di akhirat. Ya Allah, ini pahala sholat, oh ya Allah, ini pahala sedekah, oh ya Allah, ini pahala puasa, padahal saya, oh ini pahala haji, oh ini pahala umrah, padahal saya nggak umrah, nggak haji. Kata Allah, ini pahala niat yang engkau niatkan. Wah, luar biasa. Masya Allah, berarti Ustaz, dengan niat yang tulus, walaupun kita belum mampu, Ya, itu bisa saja dicatat sebagai pahala juga. Nah, gitu. kita tidak mampu melakukannya. Closing statement. Hah? Closing ya. Pusing ya. Ya, pas aja kan kita ambil 15 menitan aja lah. Nanti kan dipotong. Tanyakan kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi. Masalah tadi Mas, kayak cara tadi dengan sedekah, kayak apa cara menghadapi tadi, oh Masya Allah. Jadi mungkin berarti jika kita ingin jika kita ingin terhindar dari musibah, salah satunya tadi dengan sedekah itu benar Ustaz ya. Itu. Nah, jadi banyak-banyak sedekah. Banyak sedekah. Hanya dengan harta. Nah, dan sedekah bukan hanya dengan harta. Masya Allah. Senyum bisa dengan kalimat.
banyak sekali berarti cara kita untuk bersedekah, tapi kitanya aja mungkin kurang mau Ustaz ya. Jadi banyak tanya sama Ustadz, mungkin kalau ulun kayak apa kada kau bersedekah lagi, nah tanya biar dapat jawabannya di sini. Jadi pada intinya Ustadz ya, bahwasanya di masa pandemi Covid ini kita harus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa kita juga harus tetap terus berikhtiar ya Ustadz ya. Kalau kita berada di luar, kita tetap menjaga diri, dan ketika kita masuk ke lingkungan keluarga, kita harus tetap melaksanakan protokol Covid, hati-hati dan sebagainya. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwasanya untuk keluar dari sesuatu musibah atau kesempitan, kita diminta untuk terus kalau bisa bersedekah. Kalau tidak memiliki harta bersedekah, kita bersedekahnya dengan perilaku yang baik maksudnya gitu ya. Kalau antum mau dimudahkan oleh Allah Ta'ala, mudahkan Kan Allah. Baik sahabat sangka baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira obrolan kita pada hari ini. Dan jangan lupa dan doakan kami bahwa insya Allah nanti pada tanggal 17 Juli kita akan kabarkan dan informasikan, mudah-mudahan kita bisa melakukan kajian rutin yaitu Charger Iman yang akan kita laksanakan setiap hari Jumat setiap minggunya dengan menghadirkan para narasumber dan tema-tema yang menarik agar kiranya kita tetap mendapatkan pengetahuan ilmu agama ya maksudnya, agar kiranya kita dapat menjaga diri kita selalu dalam keadaan yang beriman dan memiliki takwa kepada Allah SWT. Amin. Kira-kira itu mungkin. Ada lagi Habib? Habib siap? Bagaimana Habib? Mas Nanda? Siap. Jangan lupa subscribe konten ini dan pastikan mengaktifkan loncengnya agar video-video terbaru dari Sangka Baik itu kalian mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangka baik. Alhamdulillah.